Di sini bilangnya jaringan bagus loh padahal loh. Aneh kan? Oke kawan. Pada kesempatan ini saya akan bahas tentang magnetic kontaktor. Apa itu magnetic kontaktor kawan? Seperti ini gambarnya kawan. Bentuknya ya tidak mungil ya, tidak mungil, agak gede gitu, sebesar jambu kristal kawan. Sebesar jambu kristal yang paling besar. Jadi kalau kalian ketemu jambu kristal, nah yang paling besar, nah seperti itu dia ukuran besarnya kawan. Nah seperti dalam gambar ini kawan. Ya dimensinya kurang lebih 15 cm paling tinggi ya, itu yang besar. Yang kecil itu 10 cm, lebar 5 cm seperti ini kawan. Nah ada hal-hal yang penting di sini kawan, yang kalian harus ketahui bahwa apa saja nama kaki-kaki atau terminal-terminal yang ada pada magnetic kontaktor ini kawan. Baik kawan. Kemudian apa pentingnya kita memahami magnetic kontaktor ini kawan? Nah, kalau sudah memahami, maka kalian bisa rakit di sini, bisa menggerakkan pompa air secara otomatis dengan sensor api kawan. Nah, seperti ini rangkaian pengendalian kompleksnya antara sensor api, ya, kemudian Arduino, kemudian ke relay, ya, relay, kemudian ke kontaktor magnetik, baru ke pompa atau pemadam apinya kawan. Karena itu jangan kemana-mana, simak terus sampai akhir kawan. Nah, sebelum lebih jauh ke sana, saya akan sampaikan dulu simbol dasar dari tombol button yang dipakai untuk pengendalian sederhana, yaitu button power on dan stop off ya. Power on-nya yang atas merupakan 4 terminal, yang di atas ada 2 terminal hubung, yang di bawah ada 2 terminal non hubung. Yang atas namanya button NC ya, disebut PTB, push to break. Jadi kalau ditekan dia akan lepas kontak. Sedangkan yang bawah PTM, push to make. Jadi ketika ditekan, maka yang atas itu akan lepas hubung, yang bawah akan menjadi hubung. Itu yang namanya PTB dan PTM kawan. Nah, yang atas namanya normally close atau NC, sedangkan yang bawah namanya adalah normally open. Ini kalau kita bypass kawan. Nah, selanjutnya adalah memahami simbol kontaktor magnetik. Apa? Simbol kontaktor magnetik. Loh Pak, kok dibolak-balik? Tidak apa-apa. Kalau Inggris itu kontaktor magnetik, kalau Indonesia itu magnetic kontaktor. Lah pilih yang mana? Ya terserah kalian saja. Kalau saya sukanya, aku cinta Indonesia ya, magnetic kontaktor. Itu adalah kontak ya, sistem kontak ya, sistem hubung dan sistem tidak hubung. Jadi kontak dan tidak kontak berdasarkan kerja magnet ya. Magnetnya terjadi karena diberikan listrik kepada koil A1 A2. Jadi A1 A2 ini diberikan keterangan voltage atau voltase. Itu karena tugas dia adalah diberikan listrik pada A1, diberikan 0 listrik pada A2, maka jadilah magnet. Nah, posisi saat ini pada gambar ini sebelum diberikan listrik, maka 1 dan 2 ya, 1 dan 2 dalam gambar ini tidak hubung kawan. 3 dengan 4 juga tidak hubung kawan. 5 dengan 6 juga tidak hubung kawan. Itu yang namanya kontak utama yang sering dipakai atau wajib digunakan untuk pemakaian beban kendali ya. Misalnya Anda mengendalikan sirine listrik 220, pakailah 1 2 3 4 kalau itu single pass. Mau dipakai untuk beban ke motor pompa air, maka gunakan 1 2 3 4. Satunya fast, 2-nya fast ke out pompa, 3-nya 0, 4-nya 0 ke pompa. Kalau kita menggunakan 3 fast, maka kita menggunakan 1 2 3 4 5 6. Berarti 3-3-nya kita pakai. Itu semua namanya kontak utama. Sedang ada di sini yang namanya kontak bantu, yaitu kontak NO bantu dan kontak NC bantu. Yang mana Pak? Di sebelah sini. Ya, bisa kalian lihat yaitu 56 itu adalah NO,
kontak bantu, atau istilah kerennya auxiliary kontak, ya kan? Kontak bantu. Sedangkan yang 2122 adalah auxiliary kontak NC. Jadi kontak bantu itu ada dua macam, ada NO, ada NC, ya. Begitu kawan. Jadi cara kerja seperti itu. Nah, kemudian ketika A1 diberikan listrik 220 volt, kalau yang MC kontaktornya 220 volt, dan A2 diberikan 0, maka jadilah magnet. Dak, jedek gitu. Dak, jedek gitu. Kontak, jedek, kontak. Nah, yang kontak apa? Yang kontak itu 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6. Ya, 13 dengan 14. Sedangkan yang 21 dengan 22 dia open kawan, terbuka, tidak hubung lagi kawan. Loh, kok bisa gitu, Pak? Ya, perhatikan simbolnya. Yang 2122 ini sudah hubung duluan sebelum ini hidup. Perhatikan dia lurus nih hubung berarti. Sedangkan 1 2 3 4 5 6 13 14 miring, ini tidak hubung. Begitu kawan. Jelas ya? Oke kawan. Kita lanjutkan sekarang. Ya, simbolnya sudah paham ya? Berarti ada berapa kaki itu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 kaki. Oleh karena itu, teman-teman harus pelajari, simak detail tentang kaki-kaki terminal yang ada pada magnetic kontaktor. Agar teman-teman menguasai dengan totalitas yang tinggi, 100% paham. Sehingga ilmu itu dapat digunakan kawan. Oke kawan, nggak usah bingung. Saya lanjutkan sekarang. Oke. Ya, cara kerjanya seperti ini kawan. Kalau teman-teman lihat di gambar ini adalah ini gambar kontaktor magnetik yang dibelah ya, yang dibelah. Jadi diteropong dari samping ketika kontaktor itu dibuat transparansi. Cara kerjanya bagaimana kawan? Perhatikan, ya. Yang ini koil tempat diberikan listrik 220 volt yang fast, sedangkan yang koil 2 diberikan 0 volt. Ya. Oke. Sedangkan yang ini adalah NO, ini 246 NO, ya. Ini 135 NO. Loh Pak, kok jadi ada 3 tapi digambar jadi 1? Ya kan digambar dari penampang samping sehingga tidak lagi kelihatan lapisnya, tapi sejajar semua, ya kan? Nah, kok bisa gitu ya? Teman-teman pernah nggak melihat ada truk yang membawa barang, entah material, entah kayu, entah pohon, entah tiang listrik yang panjang, entah tangga, dimasukkan bak truk. Lalu di ujung bak truk itu dikasih segitiga, ya, segitiga pengaman atau awar-awar kertas, plastik, ya, daun pisang, daun pohon-pohonan sebagai tanda bahwa itu ada yang panjang. Karena apa? Karena kalau panjang itu dilihat dari sudut sini seperti titik, cuman satu, padahal itu panjang bisa nyodok, ya enggak? Nah, dalam gambar ini ditampilkan cuman metalnya satu kiri dan kanan, ya, satu di kiri, satu di kanan maksud saya. Tetapi dikasih notasi 1, 3, 5, 2, 4, 6. Apa maksudnya? 1 punya koneksi dengan 2, 3 punya konektivitas dengan 4, kemudian 5 punya konektivitas dengan 6. Kapan? Ketika kerja nanti. Saya teruskan dulu. Sedangkan yang atas, ya. Sedangkan yang atas ini adalah NO auxiliary tadi ya. Oke. Atau 2122 ya. Ini tulisnya 1314. Ya, ini contoh lain ya. Nah, ini adalah NC. Ya, ini NC, ini adalah NC aux ya. Ini NO aux ya. Nah, jadi yang kontak utama itu yang NO bawah ini 135 246 kawan. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa tanda panah ini nanti dia akan bergerak ke bawah. Ya, akan bergerak ke bawah kapan? Ketika koil 1 diberikan 220 volt, koil 2 diberikan 0 volt. Maka magnetik akan menarik metal kontak ini sehingga 1 hubung dengan 2, 3 hubung dengan 4, 5 hubung dengan 6, 13 hubung dengan 14, 15, 16 open circuit.
ya, karena dia adalah NC, ini adalah NO, ini NO, gitu ya kawan. Oke. Selanjutnya kawan, perhatikan dalam gambar ini, ya. Apa maksud gambar ini kawan? Perhatikan, ya. Gambar ini adalah contoh menggerakkan magnetic kontaktor untuk menghidupkan lampu. Perhatikan kawan. Lampunya ini, ya, ini contoh ya, ini contoh, ini peragaan dasar. Ini lampu ini, terminal satu lampunya yang fast dihubungkan dengan listrik, ya. Lalu nolnya ini dihubungkan dengan magnetic kontaktor yang di sini ini yang NO, sehingga lampunya belum menyala kawan. Nah, ketika sumber listrik dipasang di terminal ini, fast ke sini, switch saklarnya belum di power on kan, ya, maka lampu belum menyala. 0 dihubungkan ke sana ke sini, maka koilnya A1, A2 akan dapat listrik ketika switch saklar ini ditekan. Ketika ditekan jedet, maka kontaknya akan turun. Jedet gitu kan. Nah, maka terminal lampu yang 0 ini ketemu dengan 0 yang di sana, ini dapat dari listrik, maka lampunya akan menyala. Ya, selama tombol switch ditekan, maka jadilah kontaktor magnetiknya hubung NO-nya, lampunya menyala. Kalau saklarnya dilepas, tidak ditekan lagi, maka lampunya akan padam karena koil kontaktornya akan lepas dari listriknya. Nah, tugas kalian menjelaskan gambar ini kawan. Ya, yang pertama jelaskan gambar ini, ya. Oke, kawan. Selanjutnya, secara fisik seperti ini kawan. Ini ada kontak utama yang atasnya besar-besar ya. L1, L2, L3, 1, 3, 5, 2, 4, 6. Ya. Kemudian kontak bantunya yaitu ini NO dan NC ya. Ini juga kontak bantu NO dan NC. Ya, yang di bawah sana adalah kontak koil yaitu A1 dan A2. Ya, tugas kedua adalah menjelaskan prinsip kerja dari bagian ini kawan. Ya, nah kalau saya bahas sesaat bahwa ketika A1 dan A2 ini belum diberikan listrik, maka kontak utama ini belum hubung, yaitu 1 belum hubung dengan 2, 3 belum hubung dengan 4, 5 belum hubung dengan 6. Demikian juga yang NO di sana dan NO di sini. Yang hubung hanya NC saja dan NC di sini kawan. Ya. Tetapi ketika A1 dan A2 diberikan listrik 220 dan 0, maka serta-merta 1 dengan 2 hubung, 3 dengan 4 hubung, 5 dengan 6 hubung, dan NC-nya akan lepas kontak, auxiliary-nya menjadi hubung. Begitu ya kawan? Iya. Saya ulangi ya. Ketika A1 dan A2 belum diberikan listrik, maka terminal kontak utama NO ini 1 dengan 2 belum hubung kawan. 3 dengan 4 juga belum hubung kawan. 5 dengan 6 juga belum hubung kawan. Demikian juga dengan NO auxiliary yang di kanan maupun NO auxiliary yang di kiri belum hubung semuanya. Sebaliknya kawan, ketika A1, A2 ini diberikan listrik, fast dan 0 tentunya ya, tidak boleh digabung. Ini fast, ini 0, salah satu berbeda. Ya, kalau A1-nya fast, ya A2 0 gitu ya. Nah, maka dengan serta-merta jadilah magnet dan bimetal kontak utama 1 dengan 2 hubung. 3 dengan 4 hubung. 5 dengan 6 hubung. Dan NO auxiliary yang lain di kiri kanan ini juga hubung. Sedangkan NC auxiliary akan lepas kontak. Gitu ya kawan? Paham ya? Oke. Nah, perhatikan di sini kawan. Nah, ini ada listrik ya, 3 jalur ya, 3 jalur. Ini ada push button stop, push button on. Ketika push button on ini dihidupkan, maka listrik fast mengalir melalui push button NC. NC ini stop, masuk ke NO, ke kontaktor magnetik yaitu koil A1 ya, koil A1, dan nolnya sudah dapat dari nolnya PLN.
maka jadilah kontaktor magnetik ini bekerja jeglek begitu, sehingga merah ketemu merah yang bawah, kuning ketemu kuning yang bawah, biru ketemu biru yang bawah. Nah, apa itu? Ya, ini fase 0 arde. Ya, fase 0 arde. Ya, berarti pompanya dapat listrik fase 0 dan arde. Ya, yang kuning arde, yang fase yang merah, yang biru yang 0. Begitu ya kawan? Oke. Nah, ini referensinya kawan. Nah, relenya banyak sekali macam kontaktor magnetiknya itu. Ada tipe LC, ya, 1DT25B7, ini yang 24 volt. Ya, ini LC 1DT25D7 42 volt, terus begitu sampai yang 380 volt. Ini ada pula yang 220 volt, tergantung seri yang Anda mau gunakan kawan. Oke kawan, ya. Nah, itu memahami dari kontaktor magnetik. Ada pertanyaan silahkan. Ya, kalau sudah kita bahas di sini, rangkaian komplitnya yang kemarin yaitu dari sensor api, ya, membaca adanya api di ruangan yang terbakar, maka sensor api ini akan mengeluarkan output high logic kepada Arduino. Nah, Arduino ini akan mengirim informasi ke buzzer sebagai bunyi alarm dan menyalakan LED merah sebagai tidak aman. Nah, dari red lamp ini akan mengirim data ke relay DC, ya, relay DC 5 volt. Nah, relay DC 5 volt ini akan menghubungkan listrik 220 ke magnetic kontaktor A1 dan nolnya sudah terhubung sejak sedia kala. Ketika itu terjadi, maka pompa air yang menyemprotkan air ke api di mana posisi sensor dipasang akan bekerja memadamkan api secara otomatis. Begitu kawan. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini silakan. Ya. Oke. Kesimpulannya adalah kontaktor magnetik ini ada sedikitnya 3 terminal utama, yaitu NO, dan 1 terminal auxiliary NO, dan 1 lagi terminal NC auxiliary. Nah, fungsi dari ketiga NO ini adalah menghubungkan listrik 0, ya, fase 0 arde kepada beban. Kalau ini pompa berarti pompanya dapat fase, dapat 0, dapat arde. Agar apa? Agar aman dan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah, apa fungsi dari auxiliary NO? Berfungsi untuk mengunci agar sekali magnetic kontaktor ini hidup, selamanya dia akan hidup terus kecuali kita menekan button reset atau power off. Ya, jadi dia memang demikian. Kalau relay-relay biasa yang tidak kita lengkapi dengan auxiliary kontak bantu, maka kita tidak bisa menguncinya. Ya, karena dia hanya terminal utama saja, tidak ada NO bantu. Demikian juga kalau kita mau memutus indikator dari lampu hijau menjadi lampu merah karena bahaya, maka NC-nya kita couple dengan lampu hijau. Ketika aman, lampunya hijau menyala, tapi ketika ada api, sensor apinya membaca adanya suhu dari api, sensor api mengeluarkan output ke Arduino, Arduino ngirim ke relay DC ngirim ke kontaktor magnetik A1, maka jadilah magnet. Nah, ketika itu NC-nya terbuka dan lampu merahnya akan padam, lampu hijaunya akan padam, maka yang menyala lampu merah. Gitu ya kawan? Ya. Oke kawan, tugas yang teman-teman kerjakan yaitu menjelaskan prinsip kerja dari kontaktor magnetik yang ini kawan. Nah, yang ini kalian jelaskan prinsip kerjanya ya. Bagaimana kerjanya, mana yang hubung, mana yang tidak hubung, kalian tulis tangan saja bisa, atau Anda mau create pakai komputer juga boleh.
Yang penting nanti dibuat dalam bentuk PowerPoint ya, tidak dibuat dalam Word tapi dibuat dalam PowerPoint agar bisa variasi-variasi, bisa juga kalian tambahi foto-foto teman-teman yang cool dan gaya dalam PowerPoint kalian. Begitu kawan, semoga paham. Waktu mengerjakannya 1 minggu ya, kalau ini hari Rabu berarti terakhir Rabu depan. Oke kawan, semoga paham penjelasan saya ini. Atas perhatian terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar kalian dapat notifikasi dari YouTube kalau channel Bambang Sekop ini upload video atau streaming lagi dengan pembahasan topik-topik yang menarik. Sekian dulu. Terima kasih. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.